Selamat malam teman-teman. Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya membuat hipotesis yang kita buat itu diterima, atau dengan kata lain membuat pengaruh itu menjadi signifikan ya. Misalkan teman-teman punya penelitian antara X1, X2 terhadap Y gitu ya. Kita mau buat signifikan nih pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang tadinya tidak signifikan, kita membuatnya menjadi signifikan. Nah, di sini saya punya contoh penelitian kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih. Ya, ini adalah penelitian yang akan kita penuhi signifikansinya, gitu ya. Ini kan penelitian yang tidak terpenuhi uji hipotesisnya, itu hipotesisnya tidak diterima atau ditolak, gitu ya, karena dia membuat hipotesis kualitas sistem itu berpengaruh terhadap manfaat bersih, kualitas informasi berpengaruh terhadap manfaat bersih, gitu ya. Kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, kemudian kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, seperti itu. Nah, begitupun dengan manfaat bersih berpengaruh terhadap ini saya X4, ini Y, gitu ya. Ini saya pindahkan ke bawah sini saja, teman-teman. Ini. Nah, gini ya. Jadi, hipotesisnya itu kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, informasi, layanan, dan manfaat bersih itu berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Coba kita uji hipotesisnya. Klik Analyze, Correlate, Regression, Linear. Kemudian kita masukkan semua ini ke dalam kolom independen, kepuasan pengguna ke kolom dependen. Kemudian ini biarkan, kemudian klik OK. Kita lihat teman-teman, di sini itu satu variabel pun tidak ada yang diterima ya, hipotesisnya atau signifikansinya itu melebihi 0,05. Ya, sementara hipotesis kita itu menyatakan bahwa kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan, kualitas informasi, layanan maupun manfaat bersih berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, caranya bagaimana untuk membuat ini terpenuhi gitu ya, artinya signifikansinya itu terpenuhi kurang dari 0,05. Sebenarnya ada cara mudahnya gitu. Ya, dalam tanda kutip manipulasi gitu ya. Ini sebagai bahan pembelajaran saja ya, disclaimer ya, ini bahan pembelajaran untuk kita. Karena ada juga yang menuntut hipotesisnya harus diterima gitu, hipotesis alternatifnya harus diterima, HA-nya harus diterima, H0-nya ditolak gitu kan. Meskipun pada kenyataannya HA-nya ditolak, tapi bagaimana caranya membuat HA itu diterima. Gitu. Ada juga yang meminta seperti itu. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita klik Analyze, kita cari unstandardized-nya dulu ya. Seperti ini kita masukkan variabel X-nya ke independen, kepuasan pengguna ke dependen, kemudian klik Save, centang pada unstandardized, continue, kemudian klik OK. Nah, kita di sini sudah mempunyai variabel baru namanya residual1, res1. Nah, variabel res1 inilah yang kemudian kita transform. Caranya gimana? Kita klik transform, compute variabel. Kita mau transform yang ini ya, yang Y dan res ya. Y1, kita tulis Y1, ini untuk sebagai variabel baru. Kemudian ini masukkan kepuasan pengguna. Variabel Y kurang 0,59 misalkan. Kemudian dikali dengan unstandardized-nya. Nah, nanti nilai 0,59 ini teman-teman bisa ubah-ubah ya. Kalau misalkan hipotesisnya belum diterima ya diubah lagi gitu. Ya.
Kemudian misalkan tadi kualitas sistem, oh ternyata nilainya itu tidak signifikan. Ya bisa diubah, ubahnya itu di mana? Ya di nilai ini, yang 0,59 bisa diganti 0, sekian, itu tergantung dari nanti teman-teman ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah memiliki variabel baru, namanya Y1. Karena tadi kan kita mau ubah ini ya, kita ubah ini. Kemudian kita variabel view, ini kita nolkan desimalnya. Ini kan nilainya hampir-hampir sama ya, dengan ini. Ya, tidak terlalu jauh berbeda antara yang kita sudah ubah dengan yang variabel Y aslinya gitu ya. Nah, selanjutnya kita klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian kepuasan yang asli ini kita keluarkan, masukkan dengan yang tadi sudah kita ubah, Y. Oke, save, hilangkan tanda centangnya. Continue, oke. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini yang tadi 4 ini ya, 4 ini berapa tadi ini ya? Ini semua ya, semua ini tidak memiliki pengaruh loh. Tidak signifikan. Kemudian coba setelah kita ubah ternyata memiliki pengaruh. Berapa? Ya ini bisa dilihat, hanya kualitas sistem saja yang tidak berpengaruh terhadap variabel Y1. Ya. Kualitas sistem saja yang tidak berpengaruh terhadap variabel Y1. Coba lagi kita ubah. Misalnya kita naikkan, sorry ini salah klik ini. Kita naikkan nilainya, yang 0,59 kita jadikan 0,69 misalkan. Oke. Kemudian klik Analyze, Regression Linear, kemudian ini betul, oke. Nah, ini kan sudah turun lagi. Ya. Tetapi kita lihat, coba kita lihat di sini, teman-teman. Oh, ini nilainya masih lumayan inilah, nggak jauh-jauh beda ya. Semakin tinggi nilai yang ini tadi, ya, semakin tinggi nilai yang ini, maka nilai ini itu cenderung seragam nanti, nggak jauh-jauh beda gitu ya, cenderung seragam, teman-teman. Misal, coba lagi. Ya, kita coba-coba saja 79 gitu ya. Ini kan tidak perlu teman-teman ganti satu persatu setiap responden gitu, tetapi ini sudah otomatis semua ya. Nah, ini juga nilainya ya, ini seragam, ini hampir seragam semua, 13 gitu ya. 13. Jadi semakin tinggi nilai yang tadi itu semakin seragam. Alangkah baiknya misalkan kita pakai yang tadi, yang awal tadi ya, 0,59. Klik OK. Yang pertama tadi ya. Kemudian Analyze, Regression Linear. Kita OK lagi. Ini ya, kita pakai hasil yang ini ya. Nah, sekarang kan kualitas sistem yang tidak diterima. Berarti kualitas sistem saja yang kita ubah. Kualitas sistem itu variabelnya X1. Berarti kita mau rubah X1. Coba. Transform, compute variabel X1. Coba kita ubah variabelnya tuh X11 gitu ya. Berarti ini kita ubah. Ya, X11. Tetap nilainya 0,59. Oke. Nah, sekarang kita klik regression. Kita kan sudah punya variabel baru nih. Namanya X11. Ini kita nolkan. Analyze, regression, linear. Kemudian X1 yang asli ya, data aslinya kita keluarkan. Kita ganti dengan yang tadi kita transform. Karena kan X1 tadi yang tidak diterima atau nilai signifikannya di atas 0,05. Ya, kemudian kita klik OK. Kita lihat. Nah, teman-teman. Udah terpenuhi. Semuanya signifikan. Nggak perlu repot-repot, nggak perlu capek-capek gitu ya. Hanya nanti kalau teman-teman, tergantung teman-teman, ini nilai negatifnya bisa dibuat positif ya, itu nanti di otak-atik sendirilah. Tapi ini hanya sebagai sebatas bahan pembelajaran ya. Kita bahwa terkadang ada tuh mahasiswanya diminta agar X1-nya harus diterima hipotesisnya atau X2-nya harus diterima hipotesisnya supaya penelitiannya itu ya dikatakan bagus lah atau berkelas gitu ya.
Nah, seperti ini teman-teman. Caranya kita membuat hipotesis tadi yang tidak diterima menjadi diterima. Ya, tinggal nanti teman-teman itu mainnya di sini saja. Nilai-nilai ini saja gitu teman-teman. Ya, pahami video ini dari awal step by step supaya teman-teman itu mudah memahaminya. Oke? Gitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan yang terkait ini bisa ditanyakan. Oke? Saya kira itu mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih.